Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita kembali lagi di kajian Ramadan yang kedua. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman, untuk kajian Ramadan yang kemarin harusnya itu kita ganti dengan hari ini karena ada beberapa alasan. Ya, salah satunya adalah dari speakernya juga tidak bisa dan dari saya juga ada kegiatan lain seperti itu. Oke, kali ini kajian Ramadan kita tentang THR yang dirindukan. Jadi buat teman-teman yang udah dapat THR atau belum dapat THR, kira-kira THR apa nih yang paling dirindukan di bulan? Salah satu pencetak kajian, Bang, gimana sehat? Ini belum terhubung teman. Udah saya accept ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana nih? Ini baru nyampe tadi. Saya pikir saya nggak bisa pulang soalnya hujan, Oh, deras ya, hujan. alhamdulillah. Qadarullah jadi bisa pulang ya Iya, jadinya. alhamdulillah. Baik, kita temanya hari ini THR yang dirindukan. Kalau ngomong-ngomong THR, kira-kira Bang Karman penerima THR atau pemberi THR nih tahun ini nih? Ya, dua-duanya dong. Oh, dua-duanya ya. Wah, boleh dong THR-nya nih. Siap di langsung kasih THR ya. Eh, Oke, baik. Saya persilakan ke Bang Karman sendiri nih ngasih wejangan ke kita semua di sini tentang THR yang dirindukan di bulan puasa. Seperti apa? Silakan Bang. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, ini kenapa ya? Bisa kok. Hmm, Insya Allah. Mohon maaf, Oke. kok tiba-tiba Ya nggak tahu juga dari sini kelihatan keluar juga nih. Kenapa? ah, tadi katanya siaran udah selesai. Padahal belum ya. Baru mulai ya. Masya Iya. Allah. Salah satu bentuk kesabaran kita. Masya Allah. Baik, kita buka dulu ya. Hmm? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sahabat yang dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Ini ada sahabat saya ini, ada Kurniawan, Ari Kurniawan. Dan beberapa mungkin sedang menyusul, sahabat-sahabat dari Bang Sony, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kesempatan yang kesekian kalinya, Alhamdulillah, diberi ruang sama Bang Sony ini luar biasa. Kalau udah diundang sama Bang Sony nih, oke, ayo, kapan kita live? Nah, langsung aja diagendakan. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita meluangkan waktu kita, insya Allah. Lagi-lagi, saya disclaimer dulu di awal, ini bukan bermaksud menggurui atau apapun itu. Intinya di sini saya ingin sharing, ya, menyampaikan apa yang kemudian yang saya punya. Nah, jika nanti sahabat-sahabat semua ada sesuatu yang didengar keliru atau mungkin ada sesuatu insight yang ingin ditambahkan, boleh nanti di DM ke Bang Sony atau ke saya. Apa mungkin nanti insight tersebut yang ingin disampaikan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masya Allah. THR yang dirindukan. Nah, seperti di judul ya, Masya Allah, seperti tema kita hari ini. Tepat sekali. Ini kita sudah berada di 10 terakhir ya, 10 ketiga terakhir Ya, Ramadan. benar. Tahap ketiga terakhir
biasanya umumnya nih ya, kita waktu SD udah menanti-nanti gitu. Dari siapa nih yang bakal ngasih THR? Dari paman atau bahkan kita minta sendiri dari ibu atau ayah. Kita bakal dikasih apa nih? Nah, sama ibu. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas ke situ. Insya Allah. Tapi memang ada kaitannya ke sana. Kita nggak akan bahas ke situ. Tapi seperti di tema apa? THR yang dirindukan. Seperti apa sih sebenarnya THR yang dirindukan ini? Yang udah kita bahas, yang apa? Udah dirancang juga sama Bang Sony, dikasih tema yang menarik ini luar biasa nih. Nah, saya menangkapnya bahwa THR ini yang kita tahu, kalau tadi kita sebagai manusia, anak kecil, bahkan mungkin sekarang yang di usia dewasa ini mungkin kita juga berharap dan masih sangat berharap ada THR, apalagi pekerja kantor dan sebagainya, tapi itu terdapat. Kalau pekerja kantor mungkin udah dapat lah ya. Alhamdulillah termasuk saya sudah dapat. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas apa sih THR yang dirindukan ini. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau diumpamakan tadi kita di masa kecil, masa kanak-kanak, kita seringkali dijanjikan ketika kita melakukan sesuatu, sukses melakukan sesuatu. Nah, kalau kamu nanti naik kelas juara satu, Bapak berikan sepeda. Nah, namun sebaliknya, Allah lalu berjanji janjinya itu pasti apa dianjurkan. Contoh salah satu mungkin bagi seorang lelaki pria sholat dianjurkan sholat berjamaah di masjid dan itu keutamaannya 27 derajat. Masya Allah dibandingkan sholat sendiri di rumah. Nah itu luar biasa keutamanya. Tapi seringkali kita tidak mau mengambilnya. Karena apa? Kenapa kita tidak mau mengambilnya? Karena kita tidak melihat bentuknya itu apa, pahala itu seperti apa. Ya, kita nggak melihat itu. Jangan lihat ini yang dimaksud Allah 27 derajat itu seperti apa. Sementara kalau di masa kecil tadi diumpamakan THR ataupun hadiah identik dengan hadiah itu ada bentuknya nyata bahwa kita berhasil melakukan sesuatu maka kita akan diberikan atau dibelikan benda tersebut. Nah, beda halnya dengan THR yang dirindukan ini yang maksudnya ini pemberian dari Allah yang ketika kita melakukan soleh dan kita bersabar di dalamnya, maka sudah pasti kita mendapatkan banyak imbalan pahala yang kemudian tentu yang kita harap adalah ridhonya. Karena lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri dan memang sudah pasti setiap manusia itu nanti meninggal di pada mahsyar ditentukan dia masuk neraka atau surga itu bukan dari amalnya, bukan dari amal kita, bukan dari amal tapi ridho Allah. Nah untuk mendapatkan ridho Allah itu tentu harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, menarik nih. Ada sebuah kisah menarik nih. Zaman sahabat Rasulullah. Nama sahabat ini namanya Sya'ban. Pernah dengar gak, Bang Sony? Belum. Mungkin kalau saya cerita dikit nanti kayaknya udah dengar nih. Nah, sahabat ini namanya Sya'ban. Dia punya kebiasaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia selalu berjamaah 5 waktu, terutama sholat subuh ya, selalu hadir. Dan menariknya nih, dia selalu punya tempat atau space sendiri, dia ambil di saf paling depan, itu sebelah kanan. Kenapa coba kira-kira? Kenapa kira-kira dia ngambil saf depan paling kanan? Nggak ngambil tengah, gitu, yang biar lebih dekat dengan Rasulullah. Paling pojok ya. Ya, kenapa kira-kira? Biar ini lebih kusuk mungkin. Ya. Boleh, menarik.
bisa masuk ya. Tapi sahabat, ternyata kenapa kemudian dia ngambil saf paling depan, sebelah kanan, tidak ambil di tengah yang justru lebih berdekatan dengan Rasulullah? Apa? Menariknya, alasan apa? Ketika Rasul salam, maka orang yang pertama kali dia lihat adalah Syahban. Tuh. Sampai kemudian Rasulullah hafal. Sampai kemudian Rasulullah hafal. Hingga suatu waktu, suatu masa, si Sya'ban ini tidak ada di dalam saf salat. Rasulullah seperti biasa, kebiasaan pada umumnya, Rasulullah salam ke kanan, namun tidak melihatnya, turut menyelesaikan salat. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, Umar, Abu Bakar, sahabatku, apakah kalian melihat Sya'ban? Tidak, Rasulullah. Tidak, ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sahabatku, apakah kalian melihat Sya'ban? Tidak, wahai Rasulullah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang mengetahui rumah Sya'ban? Lalu kemudian ada salah satu sahabat angkat tangan. Saya, ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Nah, oke, baik. Kita selesaikan sholat, beres sholat ini, beres zikir, kita langsung berangkat ke rumahnya. Dan Masya Allah, rumahnya, jaraknya dari masjid, itu ada beberapa riwayat yang mengisahkan, ada yang mengatakan 3 jam, jaraknya nih. Jarak nih, dari masjid ke rumahnya ke masjid itu ada yang mengisahkan ada riwayat mengatakan 3 jam, ada juga yang mengatakan riwayat itu 5 jam. Perjalanan kaki. Dan di zaman itu belum ada Gojek. Belum ada Gokar ya. Belum ada Gokar yang kayak sekarang apa-apa tinggal klik, sekali klik, Anda mau kemana? Anda mau kemana tinggal klik. Cek. 5 menit kemudian datang. Beda. Di zaman Rasulullah ini, Sya'ban ini belum ada Gojek dan sebagainya. Beliau ini dan hebatnya, beliau selalu tepat waktu datang dan berada di saf paling depan. Dan lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa yang menariknya, dia selalu memilih saf paling depan sebelah kanan. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau kita nih, secara logika kita, berarti si Sya'ban ini kira 5 jam nih, berarti dia berangkat ke masjid itu jam berapa? Nah, kita samakanlah di Indonesia misalnya. Waktu sholat itu 4:30 misal. Berarti Sya'ban berangkat jam berapa? Jam 1, jam 2, kira-kira seperti itu. Kapan waktu itu? Wah, walau alam. Sampai segitu. Aku nggak pernah ditinggal, dia selalu berada di saf paling depan. Nah, menariknya, ketika sampai nih, alhamdulillah, Rasulullah itu sampai dalam perjalanan tadi biar ada subuh, qadarullah hampir zuhur, sampai ke kediaman Sya'ban ini hampir masuki waktu zuhur. Nah, alhamdulillah masuk, nyampe, diketok-ketok nih, diketok-ketok, tok 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 tok. Berapa kali, kemudian barulah keluar salam lah, ya Rasulullah, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian keluar ke istrinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari dalam, dan dibukakanlah pintu. Masya Allah, ya Rasulullah, mimpi apa kami semalam, sampai engkau bisa mendatangi rumah kami, sampai segitunya. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Terus bertanyalah Rasulullah. Langsung yang ditanya Rasulullah itu bukan bagaimana kabarmu, ya, bagaimana kabarmu, siapa yang ada di dalam rumah. Apa yang ditanya Rasulullah pertama kali itu langsung, ada di mana Sya'ban?
ada di mana Sya'ban? Langsung pertanyaan itu tertuju ke poinnya itu. Kemudian dengan penuh tangis terisak-isak, istrinya menjawab, ya, ya Rasulullah, semalam Sya'ban sudah meninggal ya. Sya'ban sudah meninggal. Jadi, semuanya sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang mengantar pun demikian mengatakan hal yang sama, bahwa selamat jalan sahabatku. Insya Allah semoga seluruh amalanmu jadi amal jariah Allah terima tentunya. Semuanya sedih, termasuk Rasulullah itu juga sedih. Kemudian ada pertanyaan yang menarik. Saya kalau cerita ini nggak bisa nahan air mata. Luar biasa. Kita aja yang mungkin jarak antara masjid ke rumah kita, tempat kediaman kita itu jaraknya mungkin 5 langkah. Coba bayangkan, kita seringkali lalai untuk kemudian sholat berjamaah. Padahal keutamaan bersolat berjamaah itu tadi udah disebutkan banyak kelebihannya, banyak kemudian manfaat yang di Allah berikan ketika kita menunaikan sholat berjamaah selain kita menjalin silaturahim secara kehidupan ya, kita dapat menjalin silaturahim kepada sesama kita. Nah, ada kemudian pertanyaan, kemudian Rasulullah kemudian bertanya, wahai istri Sya'ban, kiranya tadi ketika Sya'ban sebelum wafat, apakah ada wasiat yang ditinggalkan? Adakah wasiat yang ditinggalkan atau adakah perkataan yang beliau tinggalkan? Terus, wah Rasulullah, ada 3 kata yang dia katakan dan itu kami serumah tidak tahu apa maksudnya itu Rasulullah. Apa itu? Yang tahu nggak paham itu maksudnya apa? Dia katakan begini, dia teriak-teriak karena lagi sakaratul maut. Dia katakan, andai lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh? Kata Sya'ban ini, kenapa tidak lebih jauh? Terus teriakan itu kalimat yang dia teriakan, aduh, kenapa? Bukan yang baru. Bukan yang baru. Kemudian yang teriakan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Itu 3 teriakan yang diteriakan oleh Sya'ban. Kemudian sontak seperti yang tadi yang saya di post ya, langsung membacakan firman Allah surah Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Dalam hal ini, maka ungkapan dari kepadamu hijab, maksudnya di sini dibuka semua yang menutupi mata kita itu penglihatanmu kelihatan lebih tajam. Maksudnya hadis dalam surah ini mengatakan yang dimaksud ini bahwa ketika kita sakaratul maut, Allah itu pertontonkan semua amalan kita.
amalan baik kita, amalan buruk kita. Makanya ketika sakaratul maut itu ada yang kemudian mayat meringis, kelihatan mukanya tidak tidak seperti biasanya, kayak kecekik dan sebagainya, susah untuk bersuara. Dan bahkan dalam salah satu imam mengatakan, atau guru kita pernah mengatakan bahwa andai seorang mayat ini, seorang yang dalam sakaratul maut ini, dia kondisinya ini aus. Dia kondisinya ini haus. Diminumkan air, semua air di lautan, itu tidak akan cukup meredam dahaganya, hausnya. Sampai sebegitu hausnya. Nah, maka salah satu yang trik yang diharuskan, seorang ketika menemui sahabatnya, orang tuanya dalam keadaan sakaratul maut, itu cukup dicelupkan tangan kita, kemudian digosokkan di bibirnya air itu. Nggak harus diminumkan segalon segala ya, nggak harus. Jadi cukup diminumkan itu dan diperdengarkan zikir. Nah, kita bahas kemudian menarik. Kenapa pertanyaan 3 tadi muncul? Andai lebih jauh, kenapa tidak lebih jauh? Seorang Sya'ban, yang tadi kita di awal, kenapa kemudian dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh? Yang rumahnya, jaraknya, ada yang meriwayatkan 3 jam, ada yang meriwayatkan 5 jam perjalanan dari jarak dari rumahnya ke masjid. Beliau selalu menghadiri atau lalu datang tepat waktu, bahkan sebelum azan dikumandangkan, beliau selalu berada pada saf-saf terdepan. Itu sholat subuh. Jadi bisa kita bayangkan, beliau kalau dalam hitungan jam Indonesia istilahnya, berarti waktu sholatnya itu beliau kira-kira berangkat kurang lebih jam 1 atau bahkan sebelum itu di jalan kaki untuk kemudian sholat. Atau mungkin kita bisa berpikiran, atau mungkin Sya'ban ini menginap di masjid ya, tidak pulang berhari-hari dan sebagainya. Tapi tidak, ternyata memang Sya'ban ini tidak menginap, tapi pulang pergi, seperti yang disampaikan oleh istrinya, diceritakan oleh istrinya. Namun kemudian pertanyaan ini muncul ketika di sakaratul mautnya. Tiga kalimat itu muncul. Kemudian yang berikutnya, kenapa yang baru? Andai yang lebih baru. Kenapa enggak yang lebih baru? Diceritakan bahwa Sya'ban ini ketika ke masjid itu selalu memakai baju 2 lapis. Selalu memakai baju 2 lapis yang di dalam itu baju yang baru. Baju yang baru, dan kemudian dilapis yang di luar pakaian keduanya itu baju yang bekas atau baju yang sudah cukup lama. Nah, di suatu masa ada sebuah kakek, dia temukan di perjalanannya itu tidak memiliki baju dan kedinginan kakek ini. Kemudian si Sya'ban ini menolong kemudian membuka satu baju, karena dia memakai 2 baju lagi-lagi, karena dia udah niatkan memang ketika ada sahabatku, ada saudaraku yang ingin membutuhkan baju, itu nanti saya lepas satu, saya pakaikan. Masa itu pun demikian, dia temukan kakek itu dan dia pakaikan baju itu baju yang di luar. Makanya tadi kenapa dia bertanya, andai yang baru, kenapa yang tidak lebih baru aja? Kenapa tidak baju yang dalamnya aja?
atau sekalian dia beliin baju yang baru. Kemudian yang berikutnya, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Nah, dalam cerita ini bahwa ternyata Sya'ban ini ketika perjalanan menuju masjid itu selalu membawa kepingan emas. Itu satu kantongan kecil, dan ketika pulang itu selalu tidak ada tersisa. Nah selalu ketika perjalanan itu beliau menemukan saudaranya yang miskin, yang perlu bantuan. Nah di masa itu dia hanya memberikan beberapa kepingan. Dia hanya memberikan beberapa kepingan emas yang menurut Sya'ban itu sudah lebih dari cukup buat kemudian memenuhi kebutuhannya. Nah, maka kemudian ditinggallah sahabat itu atau saudaranya itu ditinggal, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ternyata masih ada sisa hartanya itu yang di kepingan emas tadi itu. Nah, makanya kemudian dia bertanya atau dia meringis kesakitan ketika seperti yang disampaikan dari dalam surah Al-Kahf bahwa itu kita akan diperlihatkan dan akan melihat dengan mata yang lebih tajam, kata Allah dalam surah Al-Kahf 2 tadi. Dan kita akan diperlihatkan bahwa kelalaian kita, betapa lalainya kita dulu semasa hidup. Kita akan diperlihatkan perbuatan buruk kita, perbuatan baik kita itu akan digambarkan, terlihat jelas di sana. Semua amalan kita itu terlihat jelas. Kemaksiatan kita terlihat jelas di sana. Nah, maka itulah yang kemudian menyebabkan si Sya'ban ini meringis. Bayangkan seorang Sya'ban saja yang sholat 5 waktu di masjid, yang bahkan tadi kita sampaikan di awal, dia atau beliau ini jarak rumahnya ke masjid itu ada yang meriwayatkan 3 jam, ada yang meriwayatkan 5 jam. Nah, bagaimana kita yang jarak rumah kita dengan masjid itu hanya 5 langkah bahkan, atau mungkin lebih dekat dari itu. Ketika hujan sedikit, kadang kita malas dan mengatakan bahwa udahlah, sholat di rumah aja, kan lagi hujan. Nah, apa sih yang pengen kita ambil hikmahnya di sini? Ini mumpung kita berada di Ramadan, mumpung ada di Ramadan nih, seperti yang kita tahu nih, Ramadan itu spesial banget. Bahkan ada seorang kiai atau seorang guru mengatakan bahwa hidupnya para sahabat itu menunggu antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya. Nah, ketika Ramadan selesai, mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku, dan itu juga sering kita lantunkan ketika akhir Ramadan. Ya Allah, makasih, alhamdulillah, dan sampaikanlah aku di Ramadan tahun berikutnya. Nah, dan saat ini sekarang Allah sudah sampaikan, Allah ijabah doa kita. Dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan bahkan kita sudah berada di penghujung Ramadan. Nah, mumpung nih sahabat semua, kita masih punya banyak kesempatan, manfaatkan. Bayangkan, banyak di antara kita, sahabat kita, yang bahkan tetangga kita sering bermain, sering bercengkrama ketika sebelum masuk Ramadan, bahkan sehari sebelum masuk Ramadan, Allah wafatkan. Ya, bahkan ada yang sedang dalam bulan Ramadan, sahabat saya kemarin. Ada yang kemarin sahabat kami di salah satu mitra kami namanya, di perusahaan, dia perusahaan klinik hewan. Ya, klinik hewan. Dia meninggal itu sehari sebelum Ramadan. Nah, menariknya, kemarin itu kita ngisi kajian bersama guru saya, kita ngisi kajian sekaligus kontemplasi tentang
kematian ini, tentang kematian, bagaimana kemudian kita menghadapi, mempersiapkan diri agar kemudian kita bisa mati yang indah, bukan cuma hidup yang indah, tapi yang kadang kita lupa, mati yang indah atau mati yang enak. Kita terkadang sibuk mengejar memperbaiki diri, hidup enak, bisa makan, bisa beli ini itu, bisa berangkat ke sana kemari, kemanapun yang kita inginkan, tapi terkadang kita lupa bagaimana kita bisa meninggal enak atau meninggal husnul khotimah, tidak sebaliknya zuhul khotimah. Nah, makanya sahabatnya itu salah satu timnya itu meninggal sehari sebelum Ramadan. Nah, dan sangat menariknya lagi, kita baru ngisi di waktu yang sama, dan tadi malam sepulang dari sana sekitar jam setengah 11 itu chatnya masuk, tapi jam segitu ya udah nggak megang HP saya, nggak megang HP, kebetulan memang fokus ihtikaf di masjid. Nah, saya melihat HP itu ketika nggak secara tidak sengaja itu di waktu jam 3-an. Nah, itu buka, saya lihat HP saya. Dia berterima kasih banyak, terima kasih banyak, ilmu dari guru kami sangat menyentuh sekali, pas banget gitu. Dan dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata sepulang dari pertemuan mereka di hotel itu, bukber mereka di malam itu, ada satu orang tua di antara mereka. Nah, itu baru dihitung. Kita ini tidak ada yang tahu saya duluan kah atau Bang Sony yang duluan, atau sebaliknya Bang Sony saya belakangan, Bang Sony duluan, atau saya belakangan, Bang Sony duluan, atau pemirsa yang duluan yang nonton. pemirsa. Nah, makanya sahabat, nah menariknya di bulan Ramadan ini ada satu malam itu yang dijanjikan, namanya apa? Nah, malam Lailatul Qadar, yang mana ketika seorang hamba mendapatkan malam itu dalam keadaan beribadah, mengaji, dalam keadaan sholat, intinya dalam zikir, dalam keadaan mengingat Allah, maka dia seperti beribadah 1000 bulan utamanya, Masya Allah. Atau kalau kita hitung-hitung itu 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Ya. Nah, sahabat semua sanggup nggak beribadah tanpa henti selama 84 tahun? Itu keutamaannya luar biasa. Sampai nanti digambarkan seperti itu. Keutamaannya sangat luar biasa, sampai kalau yang mendapatkan malam itu dalam keadaan beribadah, dia sama seperti orang yang beribadah tanpa henti selama 84 tahun. Bang Sony, sejauh ini udah berapa tahun beribadah? Berpuasa? Udah dapat berapa puasa? Sampai masih sedikit. Sedikit. Dan dari itu sadar gak? Apakah amalan kita sudah diterima? Nah, itu di PR. Apakah semua yang kita lakukan, yang sedikit itu, apakah yang sedikit itu diterima? Bagaimana kemudian yang banyak? Karena sahabat ada pernah bertanya kepada Rasulullah dalam satu riwayat, mengatakan, ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang baik? Yang baik di Allah. Di sini mengatakan orang yang baik itu adalah mereka yang diberikan usia, umurnya panjang, dan itu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, bukan sebaliknya ya, udah Allah kasih umur panjang, tapi sebaliknya malah berbuat maksiat. Ada satu pernyataan yang menarik.
kenapa ya orang ini kan dia pendosa, dia selalu melakukan maksiat. Kenapa Allah mengambil? Kok justru orang-orang baik, orang-orang yang selalu menyampaikan kebaikan, menyeru apa, menginspirasi umat, justru mereka yang dipanggil. Nah, kira-kira ada yang kemudian guru kita mengatakan bahwa mereka itu diberi kesempatan kepada Allah, mau nggak mereka bertaubat? Saya kasih umur nih, mau nggak dia bertobat? Atau sebaliknya, Allah membiarkan dia hidup dan membiarkan dia melakukan kemaksiatan, rezekinya tetap dijamin, segala apa yang dia usahakan tetap dimudahkan, tapi ingatlah bahwa ini adalah hukuman Allah, itu tandanya bahwa Allah tidak peduli sama kita. Dan ketika saat nanti di akhirat kelak, Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang sangat berat. Nah, kemudian ada yang menarik nih. Kemudian tentang masalah Ramadan. Siapa sebenarnya yang paling utama yang meninggal dalam keadaan syahid? Ada saya mau nyeritakan dulu nih kisah. Ada dua kisah seorang sahabat. Ini diriwayatkan oleh Abu Tolha. Nah, Abu Tolha ini dia Bang Karman, halo. Iya, di sini sudah maghrib nih kayaknya. Ini 17.40. Ya, Alhamdulillah. persiapan ke masjid dulu, alhamdulillah. Mau Oke, buka baik, dulu. terima kasih banyak ya. Tapi ini tadi saya sebenarnya masih penasaran sama cerita yang mau disampaikan tadi sebenarnya. Tapi berhubung sudah waktunya ya di sini ya, kita tidak bisa juga menunda untuk waktu sholat juga ya. Masjid deket juga di sini tadi ya. Soalnya tertampar juga ini dengan perkataan Mas Karman. Dan terima kasih banyak sekali lagi ya Bang Karman ya. Ya, maka nanti di lain kesempatan bisa ceritakan hal-hal yang tadi yang aduh masih dibuat penasaran terus sampai soalnya. Dan ya itu tadi. Mungkin di lain kesempatan di sesi lain kita akan cerita lagi tentang nah udah azan di apa ya di platform yang lain atau di live Instagram yang selanjutnya gitu sih. Seperti kemarin kan tahun kemarin ya kita live juga ya tahun kemarin masalah ya. Ya, baik, terima kasih. Ya. Itu aja, mohon maaf sebelumnya Mas Karman dan juga teman-teman semuanya ya. Kita kajiannya 40 menit saja kayaknya ini ya. 30 menitan lebih gitu ya sebagai bernilai ibadah ya. Dan itu aja, mungkin dari Bang Karman ada closing statement. Baik, sahabat semua, intinya ingin berpesan kepada sahabat semua, kita jangan terfokus bahwa Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Kita berfokus, memang hadisnya mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu keadaannya itu segar, matahari itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, nah, kondisinya. Dan ada sebuah keindahan, kita merasakan sebuah kelegaan dan sebagainya. Dan banyak ada juga riwayat mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Nah, makanya sering di antara kita kemudian mengejar malam-malam ganjil tersebut. Nah, dan kemudian berbeda. Kemudian di Indonesia kan ada puasa Muhammadiyah dan sebagainya, pemerintah itu kan berbeda. Kemudian banyak muncul pertanyaan, sebenarnya malam ganjil yang mana yang benar jadinya? Nah, ya, jadi makanya kita jangan terfokus ke sana, tapi fokuskanlah di 10 malam terakhir ini, jangan ada yang dibanding-bandingkan ibadahnya, tapi di full gaspol semua di 10 malam terakhir ini, gaspol ibadahnya, ngajinya, sholatnya, sholat sunnahnya, terutama sedekahnya, jangan ditinggal. Semua yang bisa dilakukan semuanya gaspol pokoknya. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Bang Karman juga ya.